Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu buat warga Kutai Kartanegara yang ada di Car Free Day pada hari ini. Bertemu lagi dengan kita dari tim PKRS RSUD Haji Muhammad Parikesit dalam acara Talk Show Kesehatan yang kita adakan setiap bulan. Dan hari ini kita akan membahas tentang Hari AIDS Sedunia dengan tema Hak Setara untuk Semua, Kesehatanku, Hakku. Hari ini kita akan kedatangan dua narasumber. Yang pertama itu Dr. Anton Komala, SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam yang ada di RSUD Haji Muhammad Parikesit. Dan kita juga kedatangan narasumber satu lagi yaitu Dr. Arif Rasdianto, spesialis kulit dan kelamin. Beliau merupakan dokter spesialis kulit yang ada di RSUD Haji Muhammad Parikesit. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, kami persilakan untuk kepada narasumber kami bisa hadir di panggung. Baik, selamat pagi Pak Dokter, Dokter Anton, Dokter Arif. Dan tema kita pada hari ini kita akan ditemani juga oleh pembawa acara satu kita lagi, Kak Dewi. Baik Kak Dewi, silakan lanjut Kak Dewi. Baik, terima kasih Mas Yudi. Halo, apa kabar sahabat Parikesit? Ketemu lagi kita dengan talk show kesehatan yang memang selalu dilaksanakan setiap bulan oleh Rumah Sakit Parikesit. Hari ini kita bertemu dengan dua orang narasumber yang luar biasa, Dr. Anton Komala SPPD, dokter spesialis penyakit dalam, dan Dr. Arif Risdianto, dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin. Baik, tanggal 1 Desember kemarin kita memperingati Hari AIDS Sedunia, dan ini juga merupakan hal yang sangat penting ya, karena tahun ini tema yang diusung adalah hak setara untuk semua, kesehatanku, hakku. Baik, kita akan mulai sesi untuk talk show hari ini. Baik, Dr. Anton, sebenarnya untuk diketahui secara umum HIV itu apakah sama dengan AIDS ya dok? Ya, jadi HIV dan AIDS. HIV itu Human Immunodeficiency Virus ya. Jadi nama virus yang bisa menginfeksi manusia ya. Jadi origin dari virus itu sebenarnya dari infeksi pada simian ya. Kemudian outbreak di daerah Afrika hingga saat ini bisa mengenai manusia ya. Jadi HIV itu nama virus, sedangkan sindrom atau gejala yang diakibatkan oleh virus itu sendiri itu disebut dengan AIDS ya. Jadi kalau HIV itu nama virusnya, kalau gejala-gejala yang ditimbulkan yang dirasakan oleh penderita HIV itu disebut dengan AIDS ya. Jadi gejalanya bervariasi mulai dari tidak bergejala, asimptomatik atau stadium klinis 1 sampai dengan yang lebih berat stadium klinis 4. Oke, baik, terima kasih dokter. Dokter, sebenarnya untuk HIV sendiri di Indonesia perkembangannya seperti apa? Kemudian untuk di daerah Kalimantan Timur, terutama di Kukar sendiri, bagaimana proses penyebarannya dokter? Ya, jadi epidemiologi HIV dari tahun ke tahun memang angka insidensnya, angka kejadiannya itu meningkat. Ya. Jadi yang pertama meningkat mungkin karena kita sudah mulai terapkan untuk tes ya. Tesnya untuk infeksi HIV semakin digalakkan ya di daerah-daerah ya. Sehingga kita bisa mendeteksi secara dini tentang HIV. Nah, untuk di Kukar itu sendiri saya cerita sedikit tentang pelayanan di Kukar. Sebelum 2019 itu di rumah sakit kita hanya untuk deteksi saja ya. Kita belum tersedia obat-obatan ya. Namun setelah berproses tahun 2019 rumah sakit kita
khususnya di wilayah Kukar, Rumah Sakit Parikesit menjadi PDP ya, yang memberikan pelayanan dan pengobatan HIV hingga saat ini. Kemudian dari tahun ke tahun diikuti PDP, pemberi pelayanannya di puskesmas-puskesmas. Jadi sesuai dengan tema ini, hak setara untuk semua, artinya untuk mendeteksi HIV tidak rumit lagi, tidak mudah, dapat dijangkau oleh semua orang bila dia merasa berisiko untuk tertular virus HIV. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, demikian. Baik dokter, tadi dokter bilang bahwa sekarang bahkan di puskesmas sendiri sudah bisa diperiksakan untuk HIV ya dok. Nah bagi kita orang awam tentu belum tentu tahu nih sebenarnya gejala HIV atau orang yang menderita AIDS ini apa dok? Yang dirasakan oleh pasiennya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, gejala klinis pertama yang gejala klinis 1 itu sebagian besar asimptomatik, tidak bergejala. Jadi kalau kita ke mall, kita jalan seperti ini ya di keramaian, kita nggak tahu di orang yang mungkin kena HIV yang mana. Ya, karena untuk gejala klinis yang 1 dia tidak bergejala. Bisa bergejala, muncul benjolan-benjolan di kelenjar getah bening, ya membesar, ya di seluruh tubuh, ya. Masuk ke gejala klinis yang kedua, stadium 2, dia mulai ada penurunan berat badan. Okay. Penurunan berat badan, tapi penurunan berat badan masih yang ringan ya, kurang dari 10%, ya. Setelah itu gejala-gejala yang ringan, misalnya dermatitis, selitis, ya, stomatitis, ya, rambutnya kadang-kadang ada ketombe, ya, kalau diobati nggak sembuh-sembuh, ya, itu mungkin gejala-gejala awal yang ringan, ya. Kemudian masuk ke gejala yang lebih berat, stadium klinis 3, seorang itu bisa mengalami infeksi oportunis, ya. Oportunis itu dalam artian kalau orang yang sehat mungkin daya tahan tubuhnya masih bagus ya untuk melawan infeksinya, tapi pada kondisi imunodefisiensi daya tahan tubuhnya menurun, infeksi-infeksi laten yang ada dalam tubuhnya bisa muncul, misalnya infeksi TB paru. Kemudian ada jamur yang muncul di mulut, kerongkongan sampai di pencernaan, ya. Semakin berkembang infeksinya bisa masuk yang lebih berat, stadium klinis 4. Misalnya terjadi infeksi di otak, ya, di selaput otak, di otaknya itu sendiri. Bahkan yang tadi TBC yang ada di paru itu bisa nyebar ke organ yang lain, ya, misalnya di pencernaan, ya, di kelenjar getah bening, ya. Itu yang kondisi-kondisi yang lebih berat. Jadi HIV itu gejala klinisnya bisa tanpa gejala. Yang stadium klinis 1 bisa jatuh ke kondisi yang sangat berat, ya, stadium klinis 4. Oke, artinya dok ya, deteksi dini untuk pemeriksaan HIV sendiri sangat penting. Karena memang sebagai orang awam kita nggak paham nih, kita kira cuma sakit biasa. Nah dok, sebenarnya HIV atau AIDS sendiri penularannya seperti apa? Maksudnya melalui apa dok? Sehingga misalnya seorang yang dalam kondisi sehat, dia merasa sehat, tiba-tiba begitu curiga kemudian periksa ke layanan kesehatan, tiba-tiba ternyata saya positif nih. Ya, jadi memang ada beberapa kelompok yang disarankan untuk dilakukan pemeriksaan atau tes HIV. Ya, jadi yang sekarang lagi digalakan itu adalah pada ibu hamil. Jadi program pemerintah itu sekarang semua ibu hamil itu diperiksakan 3 hal, ya, HIV, tes sifilis, dan yang ketiga itu hepatitis B. Ya, jadi tiga ini yang menjadi cakupan yang harus dikerjakan oleh ibu hamil, ya. Jadi salah satunya HIV itu tadi. Yang kedua itu kelompok-kelompok yang berisiko, ya. Siapa saja, yaitu yang berisiko melakukan aktivitas seksual yang tidak aman, ya. Di antaranya mungkin melakukan seks bebas, ya, laki seks dengan lelaki, ya.
Kemudian multi partner seks, ya, seks yang dengan partner yang lebih dari satu, ya, atau seks dengan orang yang diketahui menderita HIV tanpa proteksi. Kemudian warga binaan, ya, warga binaan itu disarankan juga untuk dilakukan pemeriksaan tes HIV. Tadi apa? Penularannya dok? Penularannya. Ya, penularannya itu sebenarnya virus HIV ini tidak mudah menular. Ya, jadi nggak mudah menular ya dok sebenarnya? Nggak mudah menular. Termasuk kalau kata guru saya dulu virus yang sopan katanya. Sopan. Izin dulu dok. Dia izin dulu masuk. Artinya kalau kita tidak izinkan dia masuk, dia tidak masuk. Caranya gimana? Ya dengan tadi hubungan seksual. Jadi kalau kita sebelum melakukannya berpikir dulu apakah partnernya aman atau beresiko, ya kalau kita kerjakan kemungkinan kita kena, ya. Jadi menularnya lewat tadi unprotected sex, ya, seks yang tidak terproteksi, multi partner, ya. Kemudian jarum suntik yang biasanya pengguna narkoba suntik, ya, pengguna narkoba suntik itu beresiko sekali terinfeksi virus HIV. Kemudian yang terkaitan dengan needle juga jarum itu biasanya petugas kesehatan, kadang-kadang juga seseorang yang sangat beresiko, ya, kalau dia melakukan perawatan ke penderita HIV, jarum suntiknya terpapar, ya, dengan dirinya sendiri, ya. Kemudian ibu yang bayi yang dilahirkan dari ibu yang menderita HIV itu juga berisiko tertular, ya, ketika proses persalinannya, baik yang secara normal, ya, darah itu bisa mengenai bayinya, kena mukosa mata atau mulut, ya, jadi virus itu bisa masuk ke dalam darah si bayi, sehingga bayi dari ibu yang HIV-nya positif itu sejak kelahiran yang pertama itu sudah diberikan pencegahan, obat pencegahan selama 6 minggu supaya dia tidak terkena tertular HIV. Jadi yang perlu ditekankan, kadang-kadang orang stigmanya kurang bagus, ya. Betul, banyak stigma yang mengucilkan orang-orang, ya, dok. Jangan dekat-dekat, jangan salaman. Tidak, salah, ya. Keringat itu tidak menularkan, berjabat tangan, bersentuhan itu tidak menularkan. Ya, pakaian itu tidak menularkan. Ya, jadi alat makan, piring, sendok, garpu tidak menularkan. Ya, jadi sehingga orang yang hidup dengan penderita HIV itu bisa hidup secara normal berdampingan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, baik dok, makanya penting sekali, ya, untuk pemeriksaan pada ibu hamil, karena memang untuk ibu hamil sangat berisiko untuk tertular, terutama bayinya, dok, ya. Iya. Oke, tadi salah satu yang menyebabkan penularan HIV adalah hubungan seksual yang tidak aman. Dokter Arif, sebenarnya infeksi menular seksual itu apa, dok? Ya, baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi kalau secara definisi operasional, infeksi menular seksual adalah infeksi yang ditularkan melalui sexual intercourse atau hubungan badan. Dan memang secara statistik seperti yang sudah saya sampaikan Dr. Anton tadi, penularan HIV atau AIDS itu sebagian besar melalui hubungan badan yang tidak aman. Secara statistik juga menyebutkan bahwa banyak pasien yang sudah terinfeksi oleh HIV, tapi dia belum terdiagnosis. Artinya dia banyak berinteraksi dengan masyarakat, dia sudah terinfeksi virus, tetapi belum terdiagnosis ataupun belum tegak diagnosisnya, sehingga dia masih berpotensi untuk menularkan virusnya kepada semua pasangan seksualnya, yang secara aktif dia tularkan baik melalui hubungan badan. Hubungan badan kan ada tiga cara, ya. Artinya hubungan badan baik kelamin dengan kelamin, kelamin dengan anus maupun kelamin dengan mulut, dan itu semuanya berpotensi untuk menularkan penyakit menular seksual, salah satunya adalah virus HIV. Baik dok, nah gimana caranya pencegahannya nih dok, supaya misalnya orang yang sudah terkena HIV yang mungkin belum sampai AIDS kemudian tidak menularkan lagi kepada orang lain, dan
untuk penanganan di rumah sakit sendiri. Ini kan mungkin saat ini stigmanya masih merupakan hal yang kelihatannya orang takut dikucilkan nih dok. Nah bagaimana sistemnya di rumah sakit sehingga bahwa privasi pasien yang menderita AIDS ini bisa terlindungi? Kalau yang pertama kita harus sadar bahwa untuk populasi yang beresiko yang sudah kita sebutkan tadi, misalnya dengan seksual aktif, kemudian berpotensi ganti-ganti pasangan, kemudian pada pasien-pasien ataupun populasi yang misalnya pada penjajah seksual, itu memang diharapkan secara aktif untuk memeriksakan kondisi kesehatannya, terutama ke fasilitas kesehatan terdekat baik puskesmas maupun rumah sakit. Dan rumah sakit kita sudah memfasilitasi ada namanya pemeriksaan VCT ya, Voluntary Consulting and Test, jadi tes secara sukarela yang bisa dilakukan di fasilitas kesehatan dan itu kerahasiaannya dijamin. Apapun yang terjadi baik hasilnya positif ataupun negatif itu tetap kerahasiaannya dijamin, kemudian nanti untuk mendapatkan terapi lebih lanjut oleh fasilitas kesehatan. Yang kedua tadi apa Bu? Proses untuk pencegahan tadi? Ya, kalau pencegahan kalau memang dia sudah sadar memeriksakan diri dengan hasil yang terkonfirmasi positif untuk pemeriksaan, kemudian dari populasi-populasi yang beresiko, kemudian pada ibu hamil ada 3 tadi pemeriksaan baik hepatitis, HIV maupun sifilis itu wajib diperiksakan. Kalaupun dia sudah terdiagnosis positif sebagai penderita HIV positif, diharapkan untuk lebih memproteksi dirinya. Artinya dia berhak untuk interaksi sosial maupun interaksi seksual dengan pasangannya, tetapi dengan menggunakan proteksi yang aman alias menggunakan kondom, kemudian memeriksakan pasangan seksualnya. Kalaupun nanti pasangan seksualnya hamil juga termasuk anaknya juga harus diperiksa untuk mendapatkan manajemen klinis secara komprehensif. Kalau bagi pasangan usia subur memang sementara ini belum dilakukan pemeriksaan lebih spesifik untuk HIV/AIDS. Memang sasaran yang utama kita adalah ibu hamil. Dan memang dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan dari 3 parameter tadi, baik hepatitis, HIV maupun sifilis, itu banyak sekali terjaring pasien-pasien baru baik sifilis maupun HIV. Yang memang ini menjadi program pemerintah untuk mendeteksi secara dini adanya penyakit-penyakit menular seksual, salah satunya HIV dan sifilis. Boleh Dokter Anton, ada yang mau ditambahkan dari Pak Arif? Cukup ya dok. Baik dok. Nah ini kalau misalnya kita punya keluarga, nah kita tahu bahwa dia punya HIV/AIDS. Nah kalau misalnya kita pengen tahu apakah pasangannya juga terkena atau tidak, itu seperti apa dok? Maksudnya dari keluarga kah yang menyampaikan? Karena kadang-kadang ada perasaan takut si pasien sendiri terhadap pasangannya ketika dia tahu menderita AIDS, kemudian takut menyampaikan dan akhirnya malah menularkan ke pasangannya dok. Seperti apa baiknya dok? Ya jadi betul ya, jadi kadang kesulitan ketika konseling ya, itu kita konseling menjaga privasi ya. Biasanya yang kita sampaikan itu penderitanya dulu. Kita akan dorong penderita HIV yang positif itu untuk memeriksakan pasangannya. Kita akan dorong dia untuk mau agar informasi tentang HIV-nya ini disampaikan juga kepada pasangannya. Jadi setelah kita lakukan konseling ke penderita, biasanya sebagian besar mau untuk diperiksakan pasangannya ya. Jadi setelah konseling yang baik, kita ajak keluarganya juga yang berpotensi tertular ya, terutama pasangan dan anak ya, untuk diperiksakan juga. Jadi kuncinya itu di konseling sebenarnya. Ya, setelah di konseling mau, baru dilakukan pemeriksaan. Baik dok. Nah ini kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, nah apakah pasien-pasien yang menderita HIV/AIDS ini bisa berinteraksi? Kadang-kadang kan ada ketakutan dari masyarakat, kalau saya bersentuhan atau misalnya saya kena keringat orang HIV/AIDS ini nanti saya pasti kena juga nih. Bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa ternyata HIV/AIDS itu
semudah itu menular ke pasien yang lain? Ya, jadi kita terus melakukan edukasi ya, terutama kepada penderita dan keluarganya, ya, bahwa penularan itu tidak mudah, ya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, tadi penularan HIV itu kontak seksual, kontak darah, ya, dan virus itu tidak mudah masuk. Jadi virus itu masuk dalam kondisi jumlah virus yang cukup banyak. Kemudian, artinya lama dok ya? Ya, kontaknya jumlah virus yang masuk dalam tubuh jumlahnya cukup. Kemudian kadang-kadang misalnya virus itu darah ya, misalnya darah itu keluar menetes ke misalnya di meja, misalnya habis motong apa namanya, ibu rumah tangga yang kena HIV motong sayur atau apa, kena luka di menetes itu bisa bertahan beberapa hari sebenarnya kalau misalnya tidak dibersihkan darahnya itu tadi ya. Jadi setelah darah itu dibersihkan itu sebenarnya cukup aman, nggak apa-apa ya. Jadi kayak misalnya aktivitas yang tidak langsung kontak dengan darah, cairan tubuh yang ada di dalam itu sebenarnya aman. Ya, jadi jangan khawatir bagi orang yang hidup di sekitarnya ada penderita HIV, virusnya tidak gampang menular dan menularnya itu harus masuk ke dalam tubuhnya. Ya, jadi tidak, kalau bersentuhan tangan, bersalaman, keringat itu tidak akan menular ya. Jadi itu yang tantangan sebenarnya buat kita sebagai tenaga medis ya, untuk mengedukasi ke masyarakat bahwa jangan memberikan stigma yang terlalu negatif, karena tidak semua orang yang kena HIV itu melakukan aktivitas yang negatif. Ya, kadang-kadang yang sering ditemukan di rumah sakit bahkan itu anak-anak ya, kemudian ibu rumah tangga, itu banyak juga yang kena padahal dia tidak ada aktivitas negatif ya. Jadi tidak semua, jangan di stigma negatif pada seluruh penderita HIV, dan penderita HIV berhak mendapatkan pengobatan yang optimal juga dan dukungan sosial yang baik juga, sehingga dalam pengobatannya bisa lebih bagus ya. Jadi seperti itu ya. Baik dok, untuk tadi dijelaskan bahwa harapan hidup untuk penderita HIV sendiri bisa sangat bagus jika memang penanganannya sejak dini ya dok ya. Nah, artinya apa saja yang harus dilakukan si penderita sehingga dia bisa meningkatkan kualitas hidupnya walaupun misalnya dia sudah menderita AIDS? Berapa lama tuh harapan hidupnya dok? Ya, jadi kalau penderita HIV itu diketahui sejak dini, itu angka harapan hidupnya bagus. Ya. Kalau dia masih stadium 1, 2, stadium 3 bahkan ya, itu angka harapannya juga bagus ya. Kalau dia minum obatnya secara teratur. Ya, minum pengobatan HIV tidak diberikan hanya dalam 1-2 bulan, tidak. Jadi pengobatan HIV itu diberikan seumur hidup. Saat ini obatnya diminum seumur hidup. Tujuan pengobatan itu untuk menekan jumlah virus yang ada di tubuh. Belum bisa sampai 100% menghilangkan total dalam darah. Jadi kalau seorang sudah menderita HIV dan disarankan untuk minum obat, dia harus minum obat seumur hidup. Dan kapan mulai minum obat? Kan begitu ya. Betul, dok. Jadi kalau sudah tahu seseorang dites, contoh misalnya stadium klinis 1 tidak ada keluhan apa-apa nih, dilakukan tes, ternyata positif, ya kita tidak langsung bilang HIV positif ya. Kadang screening hanya sekali periksa, kita lakukan 3 kali pengulangan untuk memastikan betul tidak ini HIV. Ya, 3 kali pengulangan ternyata 3 regen itu tadi positif, ya baru kita katakan ini HIV. Nah, setelah tahu HIV stadium klinis 1 sudah bisa langsung diberikan obat antivirus. Ya. Nah, beda lagi dengan kondisi yang stadium klinis yang ada gejala infeksi oportunis, ya, dia diobati dulu biasanya. Obati dulu infeksi jamurnya, infeksi dulu TBC-nya selama beberapa minggu, diikuti nanti dengan obat antivirusnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi
Saya kira semua pasien HIV sudah harus minum obat ya, jadi jangan ragu untuk memeriksakan, treat and test, jadi diperiksakan dan langsung pengobatan. Ya. Dokter Arif, bisa sharing pengalaman nggak dok, ketemu pasien misalnya yang sudah didiagnosa HIV, kemudian ada penyakit-penyakit infeksi menular yang kemudian dirasakan oleh pasiennya, itu tantangannya seperti apa dok, sehingga pasien ini mau rutin berobat, kemudian akhirnya menyadari bahwa walaupun saya menderita ini, tapi saya masih bisa hidup dengan kualitas hidup yang baik. Ya, sebenarnya tantangannya juga lebih ya kalau untuk kita menggali informasi ataupun mendiagnosis ataupun kita konseling kepada pasien-pasien yang memang sebelumnya menderita HIV atau sebelumnya tidak menderita HIV, tetapi ada keluhan infeksi menular seksual. Memang ini hal yang masih tabu, tapi dengan teknik khusus dan edukasi yang bagus, pasien nanti bisa menceritakan semua keluhannya, baik terkait dengan aktivitas seksualnya maupun kebiasaan-kebiasaan apa yang dia lakukan. Memang dengan cara-cara tertentu nanti kita bisa menggali informasi, tapi kita bisa masuk melalui mungkin kalau pasiennya agak tertutup kita bisa melalui keluarga, pendekatannya secara holistik, artinya tidak hanya pendekatan masalah penyakit juga, tapi kebiasaan-kebiasaan sehari-hari terkait dengan gaya hidup dan sebagainya. Dan memang seringkali yang kita temukan itu tidak disengaja, artinya mungkin awalnya dia masuk dengan keluhan, ada keluhan infeksi menular seksual, baik itu ada luka di kelamin ataupun ada keluar cairan dari alat kelaminnya yang tidak biasa, kemudian nanti kita lakukan screening dengan pemeriksaan awal dulu untuk menegakkan diagnosis infeksi menular seksual, sekaligus nanti di situ kita masuk akan melakukan pemeriksaan VCT juga. Misalnya juga ada kutil di kelamin, kita juga lakukan pemeriksaan secara holistik, baik pemeriksaan cairan dari kemaluannya maupun pemeriksaan VCT. Dan memang dari situ lebih efektif kita juga bisa menjaring para penderita baru yang memang nanti kita tekankan untuk diberikan pengobatan. Kita juga kerjasama ataupun rawat bersama dengan dokter penyakit dalam, nanti secara holistik akan mengobati penyakit HIV-nya. Memang tantangannya lebih besar terkait dengan awalnya mungkin ada rejeksi ataupun penolakan dari individu maupun keluarganya. Dan memang yang lebih susah lagi kalau pasiennya anak-anak. Pasiennya anak-anak itu memang agak susah. Minum Jadi, obatnya susah ya dok? Bukan minum obatnya susah, tapi saat kita untuk mengambil cairan sampel mungkin dari alat kelaminnya itu juga lebih susah, kita harus pendekatannya lebih, sehingga nanti kadang-kadang memang dari sifat anak-anak yang tertutup ataupun dia lebih bisa diterima kalau yang melakukan pendekatan itu dari pihak ibu ataupun keluarganya. Dari sini memang ada beberapa hal yang sering saya temukan, sampai terjadinya sexual abuse ataupun kekerasan seksual pada anak-anak yang memang itu pintu masuknya dari penyakit menular seksual. Kalaupun tidak ditemukan, banyak anak-anak yang tidak cerita ataupun tidak menceritakan problemnya kepada orang tuanya, sehingga saat ada keluhan baru kita gali lebih lanjut, ternyata dia termasuk dari akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya. Dan itu nanti kita masuk melalui situ, kemudian kita lakukan terapi secara komprehensif. Artinya memang edukasi dari pendukung, terutama keluarga, adalah hal yang paling penting ya dok ya. Nah untuk di Kukar sendiri dok, pasti ada dukungan-dukungan dari masyarakat, misalnya apakah ada dukungan dari sebaya, kemudian sehingga ada komunitas yang menguatkan sesama penderita HIV/AIDS ini, sehingga mereka terutama untuk pengobatan ya dok, untuk di Kukar sendiri kan jauh ya tempatnya, untuk pengobatan sudah gratis disediakan oleh rumah sakit. Sementara untuk pengambilan obat segala macam itu seperti apa dok untuk dia ke rumah sakit? Apakah ada ditanggung juga dari LSM atau gimana dok? Sehingga mereka bisa tetap rutin berobat. Jadi kalau yang pertama memang secara aktif dia berobat ke rumah sakit. Kemudian nanti kita juga ada pendekatan dengan beberapa lembaga sosial masyarakat LSM yang memang dia concernnya di bidang HIV atau AIDS, dan kita siap untuk menghubungkan dengan pihak LSM itu sehingga nanti kepatuhan ataupun nanti bisa mendeteksi secara dini juga
bukan hanya dari pasiennya juga, tapi dari lingkungan pasien dan keluarganya. Jadi mereka siap untuk mendampingi, memberikan support, misalnya dalam bantuan mereka ada terapi komunitas, ada terapi-terapi yang memang mereka lakukan secara rutin, ada kumpulan-kumpulan ataupun sifatnya pertemuan yang untuk memang saling menguatkan. Dan itu tidak dibatasi oleh umur, tidak dibatasi oleh profesi, tidak dibatasi oleh, semua bisa masuk di situ. Dan rumah sakit sifatnya sebagai tempat rujukan, kita juga bisa melakukan pengobatan, kita juga bisa menghubungkan ataupun berinteraksi dengan pasien maupun dengan LSM-LSM yang nanti sifatnya bisa membantu untuk lebih ke dalam lagi. Kadang-kadang memang petugas kesehatan itu banyak rejeksi atau banyak penolakan-penolakan baik dari pasien maupun keluarga ya. Sehingga nanti dengan adanya kita juga menjalin komunikasi dengan komunitas-komunitas ataupun LSM yang aktif di bidang HIV atau AIDS, mungkin kita bisa lebih masuk di situ. Iya betul sekali dok. Baik, luar biasa ya talk show kita hari ini. Sudah banyak yang kita kupas tentang HIV AIDS. Kita kasih kesempatan dulu nih untuk masyarakat yang sudah hadir di sini untuk bertanya tentang talk show kita hari ini. Silahkan Mas Yudi. Baik, terima kasih Kak Dewi, Dr. Arif dan Dr. Anton. Baik, bagi para masyarakat Kutai Kartanegara yang ada di Car Free Day pada hari ini, bagi yang ingin bertanya kepada narasumber kita tentang materi kita pada hari ini, Hari AIDS Sedunia, monggo kami persilakan. Dan ada door prize menarik dari kami yang akan kami sediakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, atau kalau memang malu-malu bertanya, Kak ya, bisa titip pertanyaan ke kami, nanti kami sampaikan ke para narasumber kami. Baik Pak, ini ada satu titipan pertanyaan Pak, dari teman. Sadar nih sering bergaul bebas Pak, terus ada kekhawatiran dan ingin periksa ke rumah sakit. Kira-kira prosedurnya seperti apa Pak? Terus kalau periksa nanti kira-kira cepat nggak ketahuan atau kapan bisa ketahuan saya ini positif atau enggak seperti itu? Monggo Pak, tolong. Ya baik bagi teman-teman yang merasa beresiko tertular HIV bisa memeriksakannya di puskesmas maupun di rumah sakit. Kalaupun di rumah sakit itu bisa daftar, kita punya poli khusus VCT ya, yang namanya Poliklinik Kenari ya. Jadi di depan pendaftaran bisa langsung saja meminta untuk didaftarkan di Poliklinik Kenari. Kalau misalnya lupa, itu bisa aja langsung ke penyakit dalam bisa ya, ke Poliklinik Penyakit Dalam, sampaikan saja keluhannya, apa yang ingin diperiksa itu bisa dikerjakan juga di Poliklinik Penyakit Dalam. Nah, prosedurnya tentu saja pengambilan sampel darah ya untuk pemeriksaan tes HIV, dan sebelum kita periksa tentu kita lakukan konseling dulu, digali lebih dulu resiko-resiko apa yang mungkin bisa menyebabkan pasien tertular. Kemudian jika hasilnya positif atau negatif nanti akan disampaikan langsung bisa di hari itu juga kita bisa tahu langsung informasinya apakah hasilnya positif atau negatif. Baik, Dokter Anton, kalau untuk pemeriksaan seperti ini kira-kira ditanggung BPJS atau enggak, Dok, kira-kira? Kan masyarakat nih takut nih, apakah ditanggung enggak atau gimana? Kan berkelanjutan Pak ya, seperti itu. Makanya itu, kira-kira bisa ditanggung BPJS enggak seperti ini, Dok? Ya, jadi untuk tes HIV sendiri itu sebenarnya sudah diberikan regen-regen untuk pemeriksaan oleh pemerintah ya. Jadi untuk tes itu sendiri sebenarnya tidak dikenakan pungutan biaya ya. Untuk tes laboratorium HIV. Berarti gratis dong ya? Maupun di rumah sakit. Cuman biasanya kalau misalnya ada bergejala ya bisa menggunakan fasilitas BPJS. Kalau gejala infeksi oportunisnya cukup berat ya bisa dari puskesmas atau FKTP ya, bisa merujuk ke rumah sakit untuk tata laksana awal dulu ya. Untuk infeksi oportunisnya. Baik, terima kasih Dok. Ini ada yang ingin bertanya? Monggo, Mas, silakan Mas. Sebutkan namanya, dari mana? Langsung aja. Perkenalkan saya Aldi, saya dari Loakulo. Saya kebetulan kuliah di ini ya, jurusan pendidikan. Menurut Bapak dan Ibu sekalian nih,
Kan sekarang tuh lagi musim-musimnya tuh. Yang mana yang saya tahu itu HIV atau AIDS itu tuh banyak yang kena itu remaja ya. Menurut Bapak dan Ibu tuh penting nggak sih seorang guru, terutama sekolah, itu tuh memberikan edukasi yang lebih mendalam tentang AIDS atau HIV itu sendiri, terkait penyebarannya, cara penanggulangannya, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Aldi ya dari Loakulu ya. Ya, ini seorang calon pendidik. Ya. Jadi memang tidak bisa masalah HIV itu diselesaikan oleh tenaga kesehatan. Jadi kita harus berangkat dari dini sebenarnya. Karena kalau sudah kena HIV di sektor kesehatan itu tinggal tata laksana. Pengobatannya ya. Tapi masalah pendidikan ini menjadi sangat penting. Ya, saya setuju sekali dengan Pak Aldi bahwa pendidikan dasar tentang infeksi penyakit menular itu sangat penting disampaikan sejak dini ya, terutama di bangku-bangku sekolah ya. Karena apa? Kurang informasi itu akan menyebabkan pasien itu akan seseorang itu bisa terjerumus ya, masuk ke resiko-resiko penularan infeksi menular ya, sehingga pendidikan sejak awal itu sepatutnya itu juga disampaikan sejak awal ya. Karena apa? Di situ kita bisa masukkan apa saja resikonya, bagaimana penularannya, kita harus menghindari stigma. Jadi sejak awal memang sebaiknya sudah diketahui ya. Karena lihat betul trennya sekarang, bahkan remaja-remaja yang datang ke poliklinik itu ada yang positif memang ya. Jadi saya kena penyakit dalam batasan umurnya sekitar 15-18 tahun. Jadi paling muda yang saya pernah tangani itu sekitar umur 15 tahun. Nang pediatri lain lagi, memang banyak yang setelah kurang dari 15 tahun juga ada. Jadi kita kalau penyakit dalam yang paling muda saya pernah tangani yang usia 15 tahun. Jadi pendidikan tentang tentang seks itu memang perlu disampaikan juga sebenarnya ya. Bagaimana menghindari seks sebelum waktunya, terus seks yang berisiko itu apa saja, itu perlu sebenarnya disampaikan ya. Ya, terima kasih Bapak Aldi ya. Iya, terima kasih. Mungkin dari Dokter Arif Ya, silahkan. mungkin saya sedikit menambahkan. Memang ada beberapa hal yang memang kita harus kerjakan yang memang tidak bisa kita lakukan sebagai tenaga kesehatan itu sendiri. Jadi harapannya ada peran serta masyarakat secara aktif, baik dalam hal untuk konseling, dalam hal untuk pencegahan, ataupun mungkin deteksi dini ada gejala-gejala awal dari adanya infeksi HIV atau AIDS itu. Nanti dari pihak Rumah Sakit Parikesit sendiri sebenarnya kami sudah siap. Memang kalau seandainya dalam hal ini pihak sekolah bisa bersurat secara resmi, nanti bisa menggandeng ataupun bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit Parikesit untuk mengadakan penyuluhan ataupun hal-hal yang terkait dengan edukasi kesehatan, khususnya yang lebih terperinci ataupun lebih luas terkait dengan kesehatan secara umum maupun secara khusus. Nanti bisa bersurat secara resmi kepada kami sehingga nanti kami bisa turun ke sekolah, bisa membantu tenaga-tenaga pendidik ini untuk memberikan edukasi khusus kepada para peserta didik. Mungkin demikian. Oke, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Mas Aldi. Silakan dari panitia. Baik Mas ada Aldi, udah sedikit puas ya? souvenir. Ini ada door prize dari kami. Baik. Baik, makasih Mas Aldi ya. Baik Pak, ini ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya Pak. Luar Silakan, biasa Ibu. Bu. Baik Bu, sebutkan namanya, dari mana, silakan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tenggarong Seberang, Loah Raya. Saya akan menanyakan tentang Dengan siapa Ibu namanya? Ibu Sri Suryani. Oke, Ibu Sri. Silakan Ibu. Bagaimana? Saya pernah dulu sudah periksa sekali.
Periksa apa nih Bu? Itu Oh, untuk PCT ya dok? Iya, Bu, ya? iya, alhamdulillah baik aja. Terus saya ingin menanyakan kapan dan bisa diadakan pemeriksaan lagi. Dan saya ingin menanyakan apakah bagi ibu-ibu itu pencegahannya seluruhnya apa seluruhnya kah apa batas-batas usia gitu? Oke, boleh. Saya ulang ya Bu. Jadi artinya Ibu sudah pernah periksa satu kali, kemudian iya. apakah ada batasan untuk periksa ulang? Iya. Oke, kemudian yang kedua untuk pencegahan ya Bu ya? Iya. Pencegahan untuk seorang ibu ini Iya. seperti apa? Iya. Oke, silakan. Iya. Makasih. Dokter Anton dulu. Makasih dok. Ya. Ya, terima kasih Ibu Sri atas pertanyaannya. Tadi yang pertama tentang Sudah pernah periksa, boleh periksa sudah lagi pernah nggak? periksa, kapan lagi bisa diperiksakan ya? Jadi sebenarnya tidak ada batasan ya. Kalau dia merasa berisiko, ya itu boleh diperiksakan. Ya. Kalau berisiko negatif, berisiko tapi hasilnya negatif, ya. Kadang-kadang ada false negatif ya dari alat ya. Kita bisa periksakan yang lebih nilai diagnostiknya lebih tinggi. Lebih akurat dok ya? Lebih akurat. Ya itu dengan pemeriksaan PCR ya dengan HIV RNA. Ya kalau misalnya dia memang berisiko ya. Tapi kalau tidak berisiko dan tidak ada gejala klinis mungkin cukup sekali ya untuk pemeriksaan HIV-nya, tes HIV-nya. Kecuali di masa-masa yang akan datang dia merasa ada resiko untuk tertular. Kemudian ada batasan usia enggak? Apa semua ibu ya? Apa semua ibu-ibu sebaiknya diperiksa? Kalau untuk deteksi dini boleh, semua tidak ada batasan. Mau yang masih muda, yang usia remaja, ya dewasa atau usia lanjut itu boleh saja untuk diperiksakan tes HIV-nya, ya. Karena tidak menutup kemungkinan, Bu, ya di usia-usia lanjut itu ada yang terkena. Saya pengalaman yang usia 70 tahun ada yang HIV-nya positif, ya. Jadi tidak menyangka, dikira sakit tua saja, ya. Ternyata ada infeksi oportunisnya, ya. Dites HIV ternyata HIV-nya positif. Karena seseorang bila terkena virus masuk dalam tubuhnya, ada 3 karakter si virusnya. Ada yang rapid progressor, ya. Jadi muncul dalam waktu kurang dari 5 tahun, ya. 2 tahun awal sudah ketika dia tertular itu muncul gejala-gejalanya. Ada yang moderate ya, 5 sampai 10 tahun baru muncul gejala-gejalanya. Bahkan ada yang slow progression ya. Ada yang lambat sekali munculnya. Ya, itu mungkin baru muncul gejala AIDS-nya itu lebih dari 15 tahun. Ya, jadi di usia-usia remaja, dewasa, bahkan yang usia lebih tua kalau berisiko atau ada gejala itu boleh saja diperiksakan atau tes HIV-nya. Berarti tidak ada batasan umur dok ya? Tidak ada batasan Selama umur. itu ada keluhan boleh diperiksakan dok ya? Iya, Begitu, ada Bu. keluhan maupun berisiko. Berisiko, ya, Bu, ya. itu masuk dalam kelompok berisiko ya bisa diperiksakan. Ya. Baik Bu, gimana Bu? Ada Ya. yang perlu ditanyakan lagi Bu? Mungkin saya Tambahan sedikit dulu, Dr. Ari. sedikit Ya, menambahkan. tambahkan Pak Arif. Baik. Jadi yang dimaksud dengan beresiko itu bukan hanya dari pihak ibu, Bu ya. Artinya resiko itu semuanya bisa terjadi baik dari pihak ibu ataupun dari pihak suami, pihak pasangan dalam hal ini. Jadi ada memang sering dijumpai ibunya itu ya maksudnya ibu rumah tangga biasa, tidak ada aktivitas yang beresiko sama sekali. Tetapi di sisi lain kita juga harus melihat secara detail juga resiko dari pihak pasangan. Dari kadang-kadang pasangannya juga maaf ya kadang-kadang ada yang bekerja di luar, kita juga nggak mantau sehingga potensi resiko-resiko penularan penyakit menular seksual ataupun infeksi HIV itu juga sangat tinggi yang mungkin dia bawa dari luar untuk ditularkan kepada pasangannya yang di rumah, sehingga itu juga termasuk salah satu dari resiko yang memang kita harus periksa juga. Baik, terima kasih Dokter Arif dan Dokter Anton. Baik Bu, ini Bu ada souvenir dari kami.
Oke, baik. Baik Kak Dewi, ada Terima kasih, titipan Fikri. satu pertanyaan lagi nih Boleh, dok. silakan. Orangnya nggak mau nanya langsung tapi dia titip, katanya kalau haidnya sering telat atau haidnya terganggu, apakah itu salah satu ciri bahwa itu bisa terinfeksi haid? Ini saya tanyakan dok ya karena titipan nih. Monggo dok, silakan dijawab dok. Mungkin salah satu ciri atau gimana katanya seperti Ya. itu. Sebenarnya banyak hal yang terkait dengan gangguan haid. Gangguan haid itu bisa meliputi haid yang tidak teratur, haid yang keluarnya lebih banyak atau lebih lama, ataupun tidak haid. Jadi memang kaitannya dengan hormonal. Kalau secara spesifik gejala-gejala penyakit menular seksual itu cuma ada 3. Yang pertama ada duh tubuh, ada keluar cairan dari kelamin, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak biasa. Bisa disertai dengan bau, bisa disertai dengan nanah, bisa disertai dengan darah, ataupun keluhan-keluhan yang lain. Yang kedua itu adalah ada luka di kelamin, baik lukanya 1 biji, beberapa biji, atau banyak sekali, bisa disertai rasa nyeri atau enggak, bisa disertai dengan pembenggaan kelenjar getah bening atau enggak. Yang ketiga ada tumbuh kutil ataupun pertumbuhan yang tidak biasa. Baik kutilnya 1 biji, bisa halus, bisa kecil, bisa besar, bisa kasar, bisa seperti kutil pada umumnya. Yang keempat, itu kaitannya dengan ada munculnya keluhan-keluhan, misalnya dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Misalnya ada keluhan mungkin lembab, gatal, dan sebagainya. Jadi secara spesifik keluhan infeksi menular seksual nanti yang kaitannya sebagai pintu masuk virus HIV itu cuma ada itu aja. Kalau haid itu tidak ada kaitannya, mungkin kaitannya dengan hormonal dan sebaiknya diperiksakan ke mungkin dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Nah kalau saya pribadi ada pertanyaan nih dok, kalau untuk penderita seperti itu dok, saya kan kerja di admisi itu sering dapat pasien-pasien seperti itu biasanya ada keluhan lain seperti infeksi paru dok ya, memang atau penyakit kulit, memang itu salah satu ciri-ciri pasien yang terkena seperti itu atau gimana? Terus kalau pasien-pasien itu kadang ada yang dirawat di ruangan biasa, kadang ada yang dirawat di ruangan isolasi. Itu perbedaan perawatannya menentukannya seperti apa dok? Terima kasih dok. Secara umum untuk gambaran penyakit kulit sendiri ada kaitannya dengan penyakit HIV atau menular seksual sih memang kita tidak bisa gambarkan bahwa sakit ini pasti akan menderita ini, enggak, sebelum nanti dilakukan pemeriksaan secara spesifik melalui VCT tadi. Tapi secara umum memang ada beberapa penyakit yang kaitannya dengan menular seksual ataupun kaitannya dengan HIV. Seperti yang sudah disebutkan Dr. Anton tadi, ada ketombe yang tebal, tapi tidak biasanya. Kalau memang sakit kulit biasa dia ketombe ataupun sisik tadi enggak terlalu tebal, tapi kalau ini sudah seluruh kepala, apalagi namanya yang khas itu adalah prurigo nodularis, ada kayak bentol-bentol hitam di sekujur kaki maupun tangan, atau ada sariawan yang sangat tebal putih-putih seperti kayak selaput yang ada di rongga mulut maupun di lidahnya, dan itu memang bisa mendukung secara spesifik untuk lebih kita tegakkan diagnosis ke arah penyakit HIV. Kalau untuk apa tadi satunya? Ruangannya Pak? Ruangan. Kalau untuk ruang perawatan pasien memang kita tentukan dari sisi infeksi atau enggak. Jadi ruang perawatan itu selama ini yang sudah kita jalankan di rumah sakit itu kita bagi berdasarkan zonasi. Ada zonasi anak-anak, ada zonasi dewasa, ada zonasi laki-laki, zonasi perempuan, zonasi infeksi dan non infeksi. Infeksi pun kita bagi, ada memang infeksinya melalui airborne yang memang kita rawat dengan menggunakan ruangan khusus, misalnya tekanan negatif atau tekanan positif. Ada yang infeksi isolasi non airborne. Ya kalau penyakit-penyakit kulit biasanya isolasi non airborne. Cuman ada satu penyakit kayak cacar air kita rawat di isolasi airborne karena penularannya melalui droplet ataupun melalui udara. Kalau yang infeksi-infeksi lain seperti yang kaitannya mungkin dengan HIV dan sebagainya itu infeksinya non airborne, kecuali ada infeksi mungkin disertai dengan infeksi oportunistik TB paru, kita rawat di ruangan isolasi airborne. Berarti kalau nggak ada penyakit penyerta seperti dia positif HIV/AIDS aja, ruangan biasa tetap bisa dok ya? Ruangan isolasi untuk infeksi non airborne. Non airborne dok ya, baik. Terima kasih. Silakan dok. Ya silakan dok. Sedikit menambahkan tentang tadi ya, memang seringkali juga disertai penderita HIV itu seringkali disertai infeksi paru ya. Atau penyakit kulit ya, Pak ya. Ya. Jadi
jika seseorang ya awal terdiagnosis TB paru ya, itu sebaiknya juga diperiksakan HIV-nya. Begitu juga sebaliknya. Penderita yang HIV-nya positif itu sebaiknya diperiksakan infeksi TB parunya juga. Jadi bisa dari dua pintu itu ya, dari penderita yang TBC ya diperiksakan HIV-nya, begitu juga dengan HIV juga diperiksakan TBC-nya. Selain itu juga infeksi seperti hepatitis ya. Hepatitis B atau C itu sebaiknya juga diperiksakan HIV-nya karena cara penularannya yang hepatitis B maupun C dengan HIV itu sama. Ya. Terus kalau untuk penderita itu dok, misalnya dia ketahuan nih positif, di rumah seperti apa dok? Piring, gelas, sendok, dia harus bisa berbagi atau dia punya kekhususan untuk di rumah? Ya jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dia menularnya lewat kontak cairan tubuh, ya, yang ada di dalam darah, ya, cairan sperma, cairan vagina, ya. Kemudian kalau ada asites perut yang terisi cairan, itu cairan asites menular, ya. Cairan ketuban itu yang cepat menular, bisa dok, menularkan. Tapi kalau keringat, ya, air liur hanya sedikit sekali ya jumlahnya, jadi tidak mampu menularkan. Jadi sehingga alat makan, piring, sendok, garpu, gelas itu tidak boleh dipisahkan, sama aja. Kayak biasa aja dok ya? Seperti biasa aja. Ya. Karena kadang itu kan merasa terkucilkan seperti itu ya, kan ya? Jadi itu yang berat ya bagi penderita HIV kalau mereka dikucilkan, terutama oleh keluarga inti. Ya, jadi kalau dikucilkan itu berat sekali. Bisa jatuh ke depresi pasien-pasien HIV itu. Padahal support terbesar kan dari pihak keluarga Pak ya. Betul kalau support sekali. dari pihak keluarga besar, insya Allah mungkinan untuk sembuhnya makin bagus Iya, Pak ya. betul, iya. Baik Pak, ini ada lagi satu pertanyaan Pak. Ya, silakan ada yang mau bertanya? Yang mana ini? Mas yang pakai kacamata atau mbaknya? Oh masnya. Masnya dari mana mas? Dari Loipu. Dari Loipu, oke sebutkan namanya mas ya. Nama saya Wawan. Mau menanyakan, Pak, herpes itu termasuk bagian dari AIDS kah? HIV AIDS maksudnya. Itu sih penyakit yang ada zoster, ada simplex. Ya, terima kasih Mas Wawan. Jadi memang herpes itu ada dua ya. Ada herpes zoster dengan herpes simplex. Kalau herpes zoster itu hanya pada kulit dan saraf. Jadi dia satu virus dengan virus varicella atau virus cacar air. Itu herpes zoster. Tetapi yang sering kaitannya dengan infeksi menular seksual adalah yang satunya, herpes simplex. Jadi herpes simplex itu penyebabnya adalah virus HSV. Itu ada dua, HSV1 dengan HSV2. Kalau HSV1 itu biasanya kena mukosa, kena selaput lendir, mata sama bibir. Tetapi HSV2 khusus memang yang mengenai kelamin. Nah, kalau kita pingin tetap sama, itu adalah salah satu penyakit menular seksual dan itu juga bisa sebagai pintu masuknya virus HIV juga. Kadang-kadang memang seringkali penyakit menular seksual itu datangnya nggak sendirian. Dia banyak rombongannya di belakang. Mungkin awalnya herpes, ada juga bakterial vaginosis, ada juga kandidiasis atau jamur di kemaluan, dan ada juga HIV-nya. Makanya kita lakukan sebagai pintu masuk untuk screening, pemeriksaan VCT yang juga nanti akan diperiksa HIV-nya. Belum tentu juga yang pasien-pasien dengan virus herpes simplex itu juga menderita HIV. Makanya kita lakukan pemeriksaan juga secara komprehensif untuk nanti mengetahui bahwa yang bersangkutan aman dan tidak terdiagnosis sebagai pasien HIV. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Mas Wawan pernah periksa ke rumah sakit masalah seperti ini? Belum pernah? Dicoba mas ya? Ditanggung BPJS dok ya? Ditanggung BPJS Mas Wawan. Oke, nanti prosedurnya nanti periksa ke poli, lewat poli VCT Pak ya? Atau poli Kenari kata dokter Anton tadi. Langsung aja nanti konsul sama dokter Anton, kalau memang ada keluhan nanti silahkan dilanjutkan. Mohon maaf. Ya, ini ada souvenir dari kami. Oke, jadi tadi sebenarnya di awal kita sudah jelaskan ya, Dokter Anto sudah menjelaskan bahwa untuk yang merasa bahwa saya jangan-jangan ada terinfeksi nih, ada faktor resiko. Jangan khawatir, di rumah sakit itu dilindungi rahasianya. Jadi berbeda polinya dengan poli pasien yang biasa. Jadi nggak akan ketahuan, privasinya juga dijaga. Jadi kerahasiaannya dijaga Bu ya? Betul, rahasia. Nah kerahasiaannya dijaga, seperti itu.
Ada teman saya sih mau periksa, tapi malu katanya. Boleh didampingi Mas, boleh didampingi. Atau kontak person saya bisa nanti jalur tol nanti. Baik Mas Wawan, terima kasih udah puas ya. Terima kasih, Mas sehat-sehat Wawan. ya. Baik Kak Dewi, lanjut Kak Dewi silakan. Oke Dok, ini sebenarnya menyambung dari pertanyaan dari Mas Yudi tadi ya. Jadi kalau misalnya kita ada pasien yang kita sudah tahu memang dia menderita HIV/AIDS, kemudian dirawat di rumah sakit, tentu kan tidak selamanya dirawat di rumah sakit, pasti juga ada perawatan di rumah. Nah, bagaimana cara perawatan pasien yang ini khusus untuk pasien yang sudah simptomatik ya Dok? Jadi mungkin dia sudah stadiumnya lebih berat, bagaimana cara perawatan keluarga pada saat dia di rumah? Supaya si keluarga sendiri dalam merawat ini tidak takut, kemudian tidak tertular dari HIV/AIDS-nya tadi melalui cairan tubuh tadi. Ya, jadi kalau misalnya stadium klinisnya yang berat ya, terus tentu saja mungkin masih dilakukan perawatan di rumah sakit. Ya, kalau misalnya pun disarankan sudah boleh rawat jalan, ya, yang tadi ya menularnya tidak mudah ya. Jadi seperti pada umumnya merawat home care pada umumnya ya. Jadi tidak ada yang kekhususan tertentu ya. Dengan catatan tadi cairan tubuh yang berisiko menularkan itu adalah darah ya, darah, cairan genitalia yaitu yang berisiko menularkan. Kalaupun harus bersinggungan dengan itu, misalnya ada pendarahan ya, ada luka ya, ya tidak boleh secara langsung bersentuhan tanpa pelindung, proteksi seperti sarung tangan ya. Jadi kalau misalnya berisiko ada luka ya, jadi tidak bisa langsung direct menyentuh lukanya, jadi harus menggunakan alat pelindung diri ya, mungkin seperti itu. Berarti memang edukasi dari tenaga kesehatan sendiri, terutama terkait jika pasien pulang untuk pasien-pasien khusus ini sangat penting ya Dok ya. Jadi artinya tidak menambah beban keluarga dengan merawat, tetapi mereka juga punya safety untuk dirinya sendiri. Iya. Oke, Dokter Arif mungkin ada yang mau ditambahkan Dokter? Kalau dari saya sih lebih ke arah kita deteksi dini ya. Semua penyakit-penyakit memang lebih bagus deteksi dini, tapi lebih bagus juga kita upaya-upaya pencegahan dengan cara melakukan aktivitas seksual yang aman, tidak berganti-ganti pasangan, tidak menggunakan obat-obatan intravena sendiri atau obat-obat terlarang, dan yang penting juga kita jaga imun kita dengan gaya hidup sehat, makan yang bergizi dengan istirahat yang cukup. Mungkin itu. Oke, baik Dokter, sebagai close statement untuk Dokter Anton, mungkin boleh kita kupas sedikit atau kita simpulkan pencegahan tadi apa saja yang harus dilakukan di awal, deteksi dini tadi apa saja Dok? Biar masyarakat juga lebih ingat nih, lebih aware dengan apa yang harus kita lakukan untuk pencegahan HIV/AIDS. Jadi kunci untuk mengetahui seseorang itu terinfeksi HIV atau tidak itu dites. Tahu atau tidak seorang dalam tubuhnya itu ada infeksi virus HIV-nya adalah dengan melakukan tes. Jadi kalau kita tidak melakukan tes kita tidak akan tahu ya. Karena semakin awal, semakin dini kita tahu status ada atau tidak virus dalam tubuh kita, itu semakin prognosisnya akan semakin baik ya. Jadi kalau kita mengobati stadium klinis 1 dibandingkan dengan stadium klinis 4 itu tentu saja outcome-nya, harapan hidupnya itu lebih bagus pada penderita yang awal-awal terdiagnosis. Kemudian selain itu kita juga harus paham bagaimana virus ini ditularkan. Ya, menularkan itu tadi dengan cara kontak cairan tubuh, ya, unprotected sex, jadi seks yang tidak aman, multi partner sex, ya, pekerja seksual komersil baik laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian ibu hamil itu sebaiknya juga diperiksakan tes HIV-nya. Yang akhir-akhir ini saya juga sering dapat calon pengantin. Ya, calon pengantin itu juga ada yang diperiksakan HIV, hepatitis maupun sifilis ya. Jadi sudah sejak dari awal tahu statusnya masing-masing. Ya, itu akan lebih baik. Ada juga yang pernah ketemu salah satu pasangannya yang HIV, tapi satunya tidak. Terus bagaimana?
Ya, setelah datang kira memutuskan untuk tetap melanjutkan pernikahan. Bagaimana supaya tetap aman, tidak tertular? Itu ada trik khususnya, triknya Dok. khusus ya. Berarti Jadi ini harus masuk dalam program perintah juga, Kak. Iya. Maksudnya kalau mau salah Wajib satu ya. syarat untuk menikah harus ada tes, salah satu tes seperti itu. ya itu akan lebih baik. Lebih baik, Akan Pak, ya? lebih baik ya. Iya. Nah, itu ujian level pertama pernikahan ya. Betul sekali, Pak. Beneran cinta atau cuman Baik, terima kasih Dokter Antun. Ya, Mungkin jadi dari- setelah tahu tadi bagaimana cara menularkannya, sehingga kita bisa mengikis sedikit demi sedikit stigma negatif yang ada di masyarakat kita, ya. Setelah itu bila Anda terdeteksi positif, pengobatan. Jangan ragu-ragu untuk memperoleh pengobatan karena akses pengobatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit sudah tersedia. Jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan tes. Jika tesnya positif harus segera mendapatkan pengobatan. Karena sebenarnya kita ini sudah ditarget 2030 bebas. 6 tahun lagi ya, Dok. Bebas, tapi kayaknya targetnya sulit ya dicapai ya. Kalau misalnya kesadaran, Dok ya. kesadaran kita untuk melakukan tes itu juga masih kurang ya. Karena mungkin beban mental sih, Dok. Beban mental kalau udah merasa ketahuan, saya pasti dikucilkan oleh keluarga dan teman-teman. Ya, itu memang PR betul ya. PR Iya. kita bersama bagaimana menghadapi stigma di masyarakat tentang HIV ya. Karena tidak semuanya orang yang kena HIV itu melakukan aktivitas yang negatif. Banyak sekali tadi yang saya katakan di depan, ibu rumah tangga, anak-anak itu yang terinfeksi dengan HIV ya. Jadi seperti itu. Dokter Arif, ada yang mau ditambahkan sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini? Saya sedikit aja menambahkan. Jadi menyambung dari Dokter Anton tadi, secara epidemiologi ada 10-15% pasien yang sudah terinfeksi ataupun orang-orang atau populasi yang sudah terinfeksi HIV, tapi dia belum mengakses layanan-layanan kesehatan. Ini memang tantangan kita baik sebagai tenaga kesehatan maupun nanti berbagai komponen masyarakat untuk gimana caranya 10-15% ini dia bisa mengakses layanan kesehatan sehingga dia bisa melakukan tes tadi untuk menegakkan diagnosis bahwa dia HIV atau enggak, dan 10-15% ini masih berpotensi untuk menularkan kepada pasangan-pasangan seksualnya ataupun melalui cara-cara penularan yang lain. Jadi memang tantangan kita ke depannya cukup besar untuk gimana caranya seluruh populasi ini bisa terscreening bahwa untuk menuju tahun 2030 ya kita bebas HIV. Memang tantangan sangat berat, tapi dengan kerjasama yang solid baik dari tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan maupun seluruh elemen masyarakat, hal ini bukan tidak mungkin kita bisa laksanakan. Oke, baik Dokter Anton, Dokter Arif, luar biasa sekali penjelasannya. Ada yang masih mau bertanya? Mas Yudi? Kayaknya sudah cukup, Bu. Sudah Dewi. cukup. Baik, bisa kita simpulkan bahwa HIV/AIDS ini tidak mudah menular. Jadi penularannya melalui hal-hal tertentu ya. Jadi salah satunya adalah hubungan seksual yang tidak aman, kemudian tadi melalui jarum suntik, misalnya pada pasien pada kasus narkoba yang biasanya dia nggak tahu bahwa dia punya HIV, ternyata kemudian suntiknya bersama-sama akhirnya ketularan HIV/AIDS. Jadi memang pencegahan itu lebih penting daripada pengobatan ya. Jadi deteksi dini, kemudian pendidikan agama di dalam keluarga, komunikasi itu merupakan hal yang penting untuk keterbukaan ketika misalnya kita merasa bahwa ada sesuatu yang kurang benar nih di dalam keluarga kita. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih untuk perhatian para masyarakat pada hari ini yang telah hadir dan mengikuti acara talk show kita. Tadi sudah banyak pertanyaan yang diberikan. Betul sekali, Kak Dewi. Sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh narasumber kita. Baik, para masyarakat Kukar, sahabat Parikesit, demikianlah acara talk show kita hari ini dan sampai jumpa di talk show selanjutnya. Akhir kata, Terima kasih. terima kasih kepada Dr. Anton dan Dr. Arif atas waktu dan materi yang telah disampaikan.